Puji Tuhan, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada siang hari ini, kita percaya bahwa kalau kita boleh sehat kuat sampai hari ini, kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kesetiaan Tuhan yang terbukti dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kalau kami boleh ada sehat kuat sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melewati segala hal dalam hidup kami. Kami tahu bahwa itulah kesetiaan Tuhan yang terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya bahwa lewat ibadah ini kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan ketenangan menghadapi situasi yang seperti ini. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan, kami punya Bapa, adalah Bapa yang setia dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia keselamatanku. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, oh, hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah menaraku, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Benar, kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kami dalam segala hal. Puji Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Tuhanlah menara kami, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Sebab itu kami percaya, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi sekali lagi. Kasih setiamu tak
paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sebab Dia adalah Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Dia tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Kesetiaan Tuhan selalu diikuti dengan perjanjian-perjanjiannya yang abadi. Dalam segala hal apapun Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Sebab Bapa yang setia. Oh. Mari katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Kau segalanya Tuhan, segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang,
kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai, Engkau yang memagari kami. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami jemaat-Mu. Kami yang telah Engkau tebus. Dan hari ini dan hari-hari ke depan kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa lagi Tuhan. Yang ada di luar sana adalah ketakutan, ancaman, wabah, bahkan maut yang sedang mengintai dan mengancam kami. Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk kota di Jakarta, di Indonesia, bahkan di belahan dunia manapun. Dan kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang mampu untuk menyelamatkan dan menjagai kami. Kami hanya datang kepadamu meminta ampun atas kesalahan, kekurangan dan keterbatasan kami. Dan biarlah Tuhan yang membela kami. Karena tidak ada satupun yang bisa melakukan itu, hanya Engkau. Karena Engkau adalah pemilik nyawa dan hidup. Kami serahkan semua utuh dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan. Tegur, nasihati. Bahkan lawat kami pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Dimanapun jemaat-Mu, keluarga-Mu berada. Berfirman Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan di dalam kesempatan ini. Dan terima kasih saya berikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya tentunya, dan gembala pemimpin daripada gereja FIFA, GBI FIFA di tempat ini, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Dan saya yakin dan percaya kita mengalami hal yang sama, yaitu bagaimana virus dan wabah itu menyerang dan bahkan menghantam. Dan kita juga bisa melihat ada begitu banyak korban ya di seluruh belahan dunia dan termasuk juga di Indonesia. Dan kita juga melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya di dalam pencegahan, bahkan untuk melakukan sesuatu yang juga melibatkan warga, melibatkan jemaat Tuhan khususnya. Dan hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang harus saya dan Anda lakukan di hari-hari ini. Karena Alkitab juga katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Dunia bukan bertambah baik, Alkitab katakan, tetapi bertambah jahat. Tetapi kalau kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau belajar untuk mengenal Tuhan. Karena dia adalah pribadi, saudara. Dia bukan sesuatu yang lain, dia adalah pribadi. Kalau saya dan Anda mendekatkan diri dan belajar dari Tuhan, bukan tentang Tuhan hari ini, tapi belajar dari Tuhan, maka kita bisa melihat kekuatan dan kemenangan itu menjadi milik kita. Nah, mari saya ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-25
ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, Alkitab katakan demikian. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dia katakan itu kepada gadis-gadis yang bodoh, saudara. Dia tidak berkata untuk gadis-gadis yang bijak. Kenapa demikian? Karena gadis-gadis yang bijak tahu what to do. Gadis-gadis yang bijak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa demikian? Justru pada saat masalah dan persoalan itu terjadi, kita bisa melihat betapa dibutuhkannya kesempatan atau pelayanan ataupun kedekatan kita kepada Tuhan di hari-hari sebelumnya. Bagaimana saya dan Anda memanfaatkan waktu-waktu sebelumnya untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan dibedakan antara orang yang mengenal Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang tidak beribadah dan tidak mengenal kepada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan divided into two, dipisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah bijak dan yang kedua adalah bodoh. Dan hari ini untuk saya dan Anda masih terbuka kesempatan untuk menjadi gadis-gadis yang bijak. Amin, saudara. Dengan apa? Dengan mengikuti segala bentuk perintah Tuhan. Dan juga atas nama pemerintah, saudara. Karena pemerintah itu juga ditunjuk oleh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, konyol bagi saya dan Anda di ruangan manapun Anda berada dan berkata, oh tidak, ada kuasa Tuhan menyertai, betul. Tetapi kita juga harus perhatikan bersama, Tuhan itu bekerja kepada seseorang, Tuhan itu bekerja di dalam pribadi, Tuhan itu bekerja atas nama orang lain. Dan kita melihat orang lain itu adalah pemerintah, saudara. Dan pemerintah sudah memberikan satu alert, pemerintah sudah memberikan satu kebijakan, dan salah satunya adalah social distancing. Yang artinya menjaga jarak, saudara. Dan oleh sebab itu Alkitab juga katakan bahwa saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang bijak. Alkitab bilang ayat 13, karena itu berjaga-jagalah. Di rumah kita bisa berjaga-jaga, siapa bilang dan siapa yang berkata bahwa oh nanti saya di luar bisa melakukan segala bentuk aktivitas dan mengabaikan perintah Tuhan melalui pemerintah. Tidak demikian. Alkitab justru mengatakan berjaga-jagalah anytime, anyway, dalam segala hal, dalam segala tindakan, dalam segala bentuk jalan kita, dalam tindak tanduk kita harus berjaga-jaga. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan bagaimana kita berjaga-jaga? Ini yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-48. Ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yesaya pasal yang ke-48. Ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara. Dan ayat yang ke-19 katakan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dengan kata lain, kalau saya dan Anda di ruangan ini atau dimanapun Anda berada, memperhatikan Tuhan, ini yang pertama. Bentuk berjaga-jaga kita dimulai dari memperhatikan Tuhan. Bagaimana kita bisa memperhatikan Tuhan? Kita harus juga banyak bergaul dengan firman-Nya, saudara. Kita harus mendengar kata-katanya dalam bentuk ketaatan, saudara. Dan ini yang harus kita lakukan. Sudah banyak korban berjatuhan, saudara. Dan ada banyak orang terinfeksi. Dan saya mendengar juga kata-kata yang konyol dari beberapa orang yang berkata, bahkan saya lihat di sosial media ada hamba Tuhan di Afrika, bahkan dia katakan dia kumpulkan orang, dia bilang dia bisa menyembuhkan itu corona. Dan orang-orang berbondong-bondong datang. Dan apa yang terjadi? 55 orang tewas dan 4 orang kritis. Kenapa? Katanya Dettol itu mampu menyembuhkan dan mereka meminumnya. Saudara lihat, hari-hari ini kita bisa melihat ya bahwasanya
maut itu, ya, iblis itu sedang mengancam dan mengintai. Tetapi orang yang memperhatikan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan melalui suaranya, melalui firman-Nya, melalui perkataannya, maka Tuhan tidak membinasakan dia. Amin. Oleh sebab itu dulu pentingnya Anda dan saya di ruangan ini pergi beribadah, pergi ke gereja gitu. Banyak kan orang dulu bilang bahwa gereja itu enggak perlu. Tapi hari ini kita bisa melihat orang-orang yang pergi beribadah bergereja memiliki kekuatan yang baru. Dan hari ini kalaupun dia ada di rumah, saya mau katakan buat saudara, dia biasa untuk memperhatikan suara Tuhan. Jadi hal yang pertama berjaga-jaga di sini, tidak harus lagi di gereja, tidak perlu lagi di gereja, saudara. Dan gereja-gereja di Jakarta menerapkan kebijakan untuk seluruh jemaat ada di rumah. Itu adalah satu pilihan yang baik, yang benar, saudara. Kalau kita melihat juga di Keluaran pasal yang ke-12, kita melihat bagaimana Tuhan itu membinasakan orang-orang yang tidak ditemukan darah domba itu. Di dalam 2 tiang itu, tiang rumah. Kenapa demikian? Karena Tuhan memperhatikan umatnya. Dan umatnya yang diperhatikan adalah umat yang mentaati, saudara. Dengan jalan memperhatikan Tuhan. Dan orang yang memperhatikan Tuhan, dia melihat tindak tanduk Tuhan. Dia melihat keajaiban Tuhan dari masa ke masa. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita tidak dibinasakan. Alkitab katakan di ayat yang ke-19, Yesaya pasal yang ke-48, di situ dikatakan, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saya yakin dan percaya, anak-anak Tuhan akan dijamin hidupnya oleh Tuhan. Akan dibela oleh Tuhan. Akan diselamatkan, bukan dibinasakan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan diam di rumah, tinggal di rumah, berjaga-jaga? Hal yang kedua yang saya catat di sini adalah di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-8, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama yang mau memperhatikan Tuhan dan suaranya. Kita lihat Alkitab kita masing-masing di dalam ayat yang ke-8 dari 1 Timotius pasal yang ke-5. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya apa? Yang pertama berjaga-jaga itu memperhatikan Tuhan. Yang kedua berjaga-jaga itu adalah memperhatikan keluarga, saudara. Tuhan tidak berkatakan diamlah di stasiun. Tuhan tidak berkata diamlah di pos-pos tertentu. Diamlah di istana. No. Tapi Tuhan katakan diamlah di rumah. Amin, saudara. Diamlah di rumah. Alkitab katakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ya, di ayat yang ke-6, di hari yang ke-14, ini juga bukan suatu hal yang kebetulan. Pemerintahan kita dan pemerintahan dimanapun, saya mendengar bahwa 14 hari harus ada di rumah. Ternyata Keluaran 12 ayat yang ke-6 katakan itu. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kejadian dan terjadi, saudara. Dan kenapa kita harus tinggal di rumah? Karena setelah Tuhan memang keluarga adalah permata. Keluarga adalah sesuatu yang berharga di muka bumi ini. Bahkan Alkitab katakan di ayat yang ke-8, seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Bukan saya yang berkata-kata, tapi Alkitab berkata, orang itu murtad. Jadi kalau saya tidak memelihara istri saya tidak memelihara anak-anak saya, Alkitab bilang dia jauh dari Tuhan. Dia sedang meninggalkan Tuhan. Ada orang berkata, oh saya bisa hidup tanpa keluarga, oke. Secara pribadi oke. Dalam pekerjaan oke. Tapi setelah Anda bekerja, what's next? Anda harus kemana? You must go home. Anda harus kembali ke rumah dan beruntung bagi saya. Bahwa saya boleh, ditanda kutip, begitu dirumahkan oleh Tuhan. Dan saya bergaul dengan keluarga, saya dekat-dekat dengan keluarga. Kita bagi firman, kita bagi sesuatu yang baik. Kita membagi makanan, kita bersyukur, kita membagi damai sejahtera. Kita bersuka cita di dalam 10 hari ini.
Dan anak-anak saya ada di rumah, mereka tidak kuliah. Istri saya ada di rumah dan dia tidak pergi kemana-mana. Adik saya ada di rumah, keponakan istri saya ada di rumah, pembantu rumah tangga ada di rumah. Dan kita bersama-sama ada di rumah, kita masak bareng, makan bareng. Dan Alkitab katakan itu yang harus dilakukan orang-orang yang percaya, memperhatikan keluarga, saudara. Jadi ada begitu banyak sebelum peristiwa ini, ada begitu banyak orang yang tidak memperhatikan keluarga. Betul apa betul? Ya. Mereka seenaknya saja, bahkan rumah itu dijadikan seperti kontrakan, seperti kos. Saya bukan mendiskreditkan orang yang kos dan orang-orang yang kontrak. Oke. Tapi ini saya maksudkan bukan house but home. Jadi bukan bangunannya, tetapi suasana di dalam bangunan itu. Ini yang mempengaruhi. Oleh sebab itu Alkitab dengan hebat mengatakan bahwasanya saya dan Anda bukanlah orang-orang murtad. Kalau saya dan Anda memelihara seisi rumah kita, lebih mengenal lagi mereka dan segala kebutuhannya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan selain Tuhan dan keluarga, saya catat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Kalau saudara sudah mendapatkannya, boleh baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, dan 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi hal yang ketiga selain memperhatikan Tuhan, yang kedua memperhatikan keluarga. All we have to do di dalam hari-hari yang sempit ini, saya dan Anda harus memperhatikan kesehatan. Amin. Alkitab katakan bahwa tubuh ini adalah bait Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu di ayat yang ke-29 dari Efesus pasal yang kelima katakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi harus merawatnya dengan baik, saudara. Ada orang seringkali karena darah tinggi, ya, dia bilang dalam nama Yesus dia makan segalanya. Bahkan kalau dokter katakan makan-makan yang sehat Pak, jangan yang berlemak. Oke, seperti apa contohnya Pak Dokter? Dia bilang ya makanlah makan laut ikan yang bergizi gitu. Dan saking dia sudah terbiasa dengan makanan lemak, dia bawa itu babi ke laut dan dia cemplungin itu babi, terus dia makan itu babi. Akhirnya dia kena penyakit, darah tingginya naik lagi. Dan waktu ditanya oleh dokter, kamu makan apa? Dia bilang, saya makan laut. Apa? Makanan laut, apa itu? Makan babi yang saya sudah celupkan di laut. Saya mau katakan buat saudara hari ini, seringkali kita suka mengada-ada. Dan kita bilang bahwa darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggi. Ya betul seperti itu. Tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Amin saudara. Ya. Oleh sebab itu Alkitab katakan, bahwa kita harus memperhatikan kesehatan. Efesus 5 ayat yang ke-29 ada kata dalam bahasa Inggris nourished di situ. Ya. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 kita boleh baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-17 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi hal yang ketiga, memperhatikan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin di dalam tubuh nourished itu, nourished ya. Jadi kesehatan jasmania, dan yang kedua ini bicara tentang kalau jiwa kita ini harus kudus. Pikiran kita harus kudus. Bagaimana saya dan Anda bisa memberi makan pikiran dengan firman Tuhan? Dan bagaimana kita bisa memberi makan roh kita dengan pujian dan penyembahan? Bagaimana kita bisa memberi makan tubuh jasmani kita dengan makanan-makanan yang bergizi tentunya, yang sehat. Oleh sebab itu banyak orang sekarang diet. Tujuannya hanya ingin mengecilkan tubuh, tetapi yang jauh lebih penting adalah supaya kita sehat, sudah. Jadi kalau Anda memang punya penyakit gula, ya takar gulamu dengan baik. Jangan berkata, oh dalam nama Yesus segala sesuatunya dikontrol by God. Saya mau katakan buat Anda terus tiba-tiba digotong ke rumah sakit, ya.
Dan yang terakhir, yang keempat, coba kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama sebagai penutup. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Ayat yang ke-11 daripada Yeremia 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi yang keempat, selain memperhatikan Tuhan, yang kedua memperhatikan keluarga di dalam hari-hari yang sempit, di dalam wabah corona COVID-19 ini boleh menyebar kemana-mana. Saya dan Anda memiliki senjata yang baik, memperhatikan Tuhan, memperhatikan keluarga, dan yang ketiga memperhatikan kesehatan, dan yang keempat terakhir adalah memperhatikan masa depan kita. Apa yang saya dan Anda kerjakan ini adalah satu investasi yang besar untuk menjaga masa depan kita. Saya tidak percaya bahwa Tuhan memberikan kebinasaan dan kematian dalam rancangan hidup kita. Alkitab Yesaya 29 ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin, saudara. Jadi dari mimbar ini saya mau berkata buat saudara, diizinkan Tuhan, iya. Tetapi Dia tidak memberikan rencana-rencana yang mencelakakan kita. Siapa lawan kita? Saya mau katakan buat saudara, lawan kita tidak pernah berubah, yaitu iblis itu sendiri. Penguasa-penguasa di udara. Oleh sebab itu lawanlah iblis dengan 4 hal ini. Memperhatikan Tuhan. Amin. Memperhatikan keluargamu. Amin. Memperhatikan kesehatanmu. Dan memperhatikan masa depanmu. Oh, masa depan itu sungguh ada. Hari ini boleh terjadi karena kemarin. Dan masa depan itu boleh ada karena apa yang kita lakukan hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami selamanya belajar dari Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang ajaib, yang selalu memberikan kami langkah-langkah yang ajaib, yang sempurna. Dan kalau kami mendengarkan suara-Mu dengan baik, memperhatikan Engkau, dan di dalam keluarga kami, dan menjaga kesehatan kami, karena tubuh ini adalah bait Tuhan. Dan juga memperhatikan masa depan. Baik itu keturunan berikutnya, ataupun hidup kami. Menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan dari sekarang. Maka kami yakin dan percaya masa depan itu sungguh ada. Bukan rancangan kecelakaan. Dan kalaupun kami mati, bukan karena penyakit. Bukan karena kami tua. Tapi sesungguhnya karena memang sudah waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mendengarkan firman Tuhan ini. Dari atas mimbar ini kami berdoa. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari wabah corona, COVID-19, kecelakaan, kematian sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan dokter-dokter yang terbaik, tenaga-tenaga kesehatan yang sudah berjuang, yang sudah memberikan tubuh jiwa, rohnya tuh untuk pasien-pasien. Diberkatilah mereka, berikan kekuatan buat mereka. Dan biarlah disembuhkanlah yang sakit, yang boleh kembali berkumpul dengan keluarga. Kami berdoa buat yang terinfeksi, yang dikarantina, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberikan penyembuhan yang total, karena Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dokter medis hanya bisa mengobati, tapi Tuhan yang mampu menyembuhkan. Kau pakai alat-alat itu semua, bahkan obat-obatan, dokter, perawat-perawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, biarlah Engkau jagai, lindungi mereka dengan darah-Mu yang berkuasa. Kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia, buat presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kementerian, staf ahli kami berdoa, dan seluruh sampai ke bawah,
Di dalam nama Tuhan Yesus, anggota kabinet, biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Dan Engkau memberikan kemampuan kepada mereka bagaimana mereka bisa mengatasinya. Engkau memberikan hikmat buat mereka Tuhan. Dan bagaimana memimpin negara ini keluar dari krisis. Bahkan krisis yang berikut yang mungkin mengancam yaitu ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan itu dari bangsa kami, dari kota kami, dari negeri kami. Dan seluruh warga negara Indonesia kami berdoa. Dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau mengasihi. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemampuan, Kau pelihara mereka Tuhan di dalam kecukupan, limpah di dalam rezeki, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarga mereka Tuhan, dilalukan dari segala hal, bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, apapun dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan, dari atas panggung ini, mimbar ini, kami hamba-Mu. Kami boleh dan berhak berdoa atas nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memperhatikan doa kami. Terpujilah nama-Mu. Kau berkati GBI FIFA ini Tuhan, yang boleh menyelenggarakan streaming live streaming, online Tuhan. Dan biarlah acara ini menjadi berkat. Bukan hanya bagi jemaat, tapi bagi seluruh penonton, dimanapun pemirsa berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari gembala sampai yang terbawah, seluruh jemaat kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Dan kami sudah ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau sekali lagi katakan, tangan Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui hambanya Pastor Johan Limondong. Dan saat ini kita segera akhiri ibadah ini. Saya mengundang kekasih dan diberkati Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, Engkau melihat kekasih anak-anak Tuhan yang telah menjadi berkat di tempat ini Bapa, melalui ibadah online. Engkau berkati hidup mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, anak cucu mereka, usaha bisnis mereka, pekerjaan mereka diberkati. Dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan, perbuat Tuhan dalam partisipasi, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Sehingga setiap persembahan kekasih anak-anak Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia, menjadi berkat bagi banyak jiwa di luar sana Bapa. Melalui gereja-Mu Tuhan, nama-Mu diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Melalui rekan-rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan, semua diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada minggu depan dalam ibadah GBI Victorious Family Ministry online. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ibadah sudah selesai. Dan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Oh Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama.